Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom bagi kita semua, bertemu kembali dalam sapaan teduh kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan sudah menemani kami di dalam tidur kami. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-11 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Melalui bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, muncul suatu pertanyaan. Mengapa sebegitu marahnyakah Yesus? Kalau kita mau melihat bagaimana bait Allah dan juga gereja pada masa sekarang ini, ada perbedaan. Ketika pada masa kita sekarang ini, gereja itu bangunannya adalah tempat ibadah, dan halamannya atau serambinya itu adalah biasanya tempat parkir kendaraan jemaat seperti mobil atau sepeda motor. Tapi kalau di bait Allah di Yerusalem pada masa itu, bait Allah itu adalah ruangannya itu adalah tempat maha kudus. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus atau gedungnya. Nah, serambi atau halaman di bait Allah itu adalah tempat jemaat atau orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Bahkan jemaat itu sendiri, umat itu sendiri, dia bisa memposisikan dirinya di mana duduk, di mana dia diam untuk menyembah Tuhan dengan di tempat halaman bait Allah. Jikalau ada seorang pemungut cukai, dia akan mengambil tempat di paling belakang. Di halaman bait Allah itu untuk bisa berdoa atau menyembah Allah. Ketika Yesus hadir di bait Allah, tapi dia melihat sebuah pemandangan di mana di halaman bait Allah itu terjadi jual beli. Ada penjual yang menjual
bentuk-bentuk persembahan seperti kambing atau domba atau sapi yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ada juga tempat penukar uang. Karena memang pada masa itu setiap tahunnya semua orang Kristen, Yahudi akan datang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika mereka datang dari tempat yang jauh, mereka akan membawa mata uang di mana mereka tinggal. Ternyata ketika di Yerusalem, untuk membeli korban persembahan itu harus dibeli oleh mata uangnya Ibrani. Sehingga ditukarkanlah seperti money changer gitu ya. Ditukarkanlah uang itu menjadi mata uang Ibrani. Nah, ketika dalam meja penukaran uang saja pun ternyata ya tidak seperti ya kurs bagi seperti sekarang ini begitu. Jadi imam-imam itu sesuka hati untuk memberikan berapa nominalnya. Ya. Nah, ketika sudah ditukarkan uang itu, dibelikanlah korban persembahan seperti ya domba atau kambing atau lembu untuk diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan, dan harganya pun melambung tinggi selangit. Ya membuat ya orang merasa berat untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah, begitulah yang terjadi konteksnya pada masa itu. Yesus marah karena Yesus melihat transaksi-transaksi yang dilakukan di depan bait Allah. Seakan-akan ada keuntungan yang diambil melalui penyembahan kepada Tuhan. Yesus marah ketika Yesus melihat ada orang yang mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri melalui orang-orang yang dengan tulus untuk datang beribadah kepada Allah. Yesus marah, dia punya alasan. Yesus membalik-balikkan meja bukan untuk membela dirinya, tapi dia untuk meluruskan bagaimana sebenarnya orang yang datang kepada Allah bukan membuat semakin dia ketakutan, bukan membuat semakin dirinya menjadi sangat berbeban berat. Yang kedua, ketika banyak orang yang berjualan di bait Allah, ternyata ada orang yang merasa keberatan. Ada orang yang merasa berat datang ke bait Allah ketika ada orang-orang itu di depan bait Allah. Janganlah kita yang menjadi orang merasa berat untuk datang kepada Tuhan. Jangan melalui perkataan kita, orang membuat tidak mau datang kepada Allah, tidak mau datang ke gereja. Jangan karena keegoisan kita, sifat kita yang membuat orang enggan untuk mendekati Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah menyapa kita, biarlah menguatkan kita, biarlah menjadi rema yang baru bagi kita, supaya bukan kita yang menjadi penghalang untuk orang datang kepada Allah, ya, ketika pernah pun kita marah kita itu untuk memberikan pengajaran lah buat orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan.
pelajaran baru yang kami terima melalui kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi penghalang buat orang yang mau datang kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya dalam kemarahan kami atau mungkin kami pernah marah, biarlah kami seperti orang beriman. Sama seperti Yesus, ketika Yesus marah, ada bentuk pengajaran yang terselip di situ. Bapa, di dalam doa kami mau membawa GBKP Runggun Sukabumi. Tuhanlah yang memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Sukabumi, pendeta, pertua diaken, ataupun emeritus, supaya betul-betul Tuhan, semua serayan Tuhan kuatkan, berikan semangat untuk boleh membawa hati seluruh jemaat datang beribadah kepada Tuhan. Dan juga kami mau berdoa buat semua jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan dalam segala pekerjaan profesi mereka, biarlah Tuhan yang turut campur tangan, yang memberikan rezeki yang berlimpah bagi seluruh jemaat Tuhan. Sampai kepada pos PI yang ada di Sukabumi, juga Tuhan yang memberkati setiap pengurus-pengurus, bahkan guru-guru KKR, biarlah semuanya Tuhan dengan penuh sukacita melayani Tuhan. Kepada seluruh anak-anak KKR kami pun, Tuhan tetap yang memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami mau sudahi dalam sapaan teduh kami, dan kami mau melanjutkan segala aktivitas kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menemani kami, mulai pagi hari sampai nanti malam hari kami boleh kembali beristirahat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sapaan teduh kita. Tuhan memberkati. Shalom.